Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Fepsi Rosemary. Buat yang baru nonton video aku ataupun YouTube channel aku, selamat datang, salam kenal. Mohon maaf banget, di minggu kemarin aku nggak upload video karena emang aku nggak stok video. Alhamdulillah aku sudah melahirkan. Dan di video kali ini itu nggak jauh-jauh dari cerita kehamilan dan persiapan-persiapan aku melahirkan. Jadi semoga video ini dapat membantu kalian. Oke. Aku juga sekarang lagi bingung juga untuk ngatur jadwalnya karena ya aku punya kesibukan baru. Jadi waktunya untuk bikin video aku lagi cari-cari waktu lah gitu ya. Dan doakan aja biar aku bisa konsisten lagi ngupload video di setiap minggunya. Di video kali ini aku mau sharing atau berbagi informasi perlengkapan-perlengkapan yang aku bawa ketika aku melahirkan. Jadi ini adalah perlengkapan yang benar-benar kepake ketika aku melahirkan. Jadi nggak ada barang yang nggak kepake gitu ya. Karena aku sudah melalui proses itu. Kalau video-video yang lain mungkin aku persiapan gitu, persiapan untuk melahirkan. Tapi ini yang beneran aku pakai ketika aku melahirkan. Oke, sedikit cerita dulu. Aku melahirkan di rumah sakit dan proses persalinannya yaitu secara normal. Jadi buat kalian yang berniat untuk melahirkan di rumah sakit dan secara normal, mungkin ini bisa membantu kalian untuk mempersiapkan semuanya. Jadi di minggu-minggu aku minggu ke-34 udah memasuki 34 minggu, aku sudah mempersiapkan peralatan atau perlengkapan yang akan aku bawa ketika aku mau melahirkan. Jadi dari perlengkapan ibunya, perlengkapan ayah, dan perlengkapan babynya. Sebagai tips aja buat teman-teman, ketika kalian ingin melahirkan, kalian harus pastikan dulu kalian mau melahirkan di mana. Ataukah di rumah sakit, kemudian atau di bidan, dan lain sebagainya. Lalu kalian juga harus udah tahu nih, bisa sharing, bisa konsultasi ke dokter kandungan kalian, kira-kira kalian ini akan melahirkan secara normal ataupun secara sesar. Jadi ini mempengaruhi waktu kalian di rumah sakit gitu ya. Nah, kalau aku sendiri itu karena aku mau melahirkan di rumah sakit dan secara normal, aku karena aku sendiri berniat untuk melahirkan di rumah sakit dan secara normal, aku sudah mempertanyakan, waktu itu sudah nanya-nanya gitu ke bagian, kalau di rumah sakit yang kemarin ada namanya PMO atau Personal Maternity Officer. Jadi di sana aku cari tahu nih kira-kira perlengkapan baby yang harus aku bawa tuh apa, perlengkapan ibunya apa. Jadi aku insya Allah nggak mubazir tenaga gitu untuk bawa barang-barang yang sebenarnya nggak kepake gitu di rumah sakit. Nah, aku kemarin nanya sama ibu bidannya atau susternya atau perawatnya, perlengkapan bayi apa aja sih yang akan aku bawa ketika aku mau melahirkan. Nah, aku mulai dari perlengkapan ibu dulu. Jadi aku karena mau melahirkan secara normal, jadi aku nggak tahu kapan aku mau melahirkan gitu kan. Bisa tengah malam, bisa pagi, bisa siang, ataupun bisa sore. Jadi aku mempersiapkan satu daster dan satu kerudung yang ketika aku mau melahirkan itu langsung aku pakai untuk pergi ke rumah sakit gitu. Jadi waktu itu aku menyiapkan daster dan satu kerudung yang bentukannya kayak gini nih teman-teman. Kerudungnya langsung gini. Jadi ketika aku mau melahirkan aku langsung pakai ini. Lalu aku juga pakai daster yang bentukannya kayak gini, yang gobor gini. Nih, gitu ya. Jadi ketika aku mau melahirkan langsung aku pakai dasternya, aku pakai kerudungnya, langsung berangkat ke rumah sakit gitu ceritanya. Lalu perlengkapan selanjutnya karena kenyataannya di rumah sakit itu nggak terlalu banyak yang dipakai, alias kita udah keburu kesakitan. Akhirnya banyak beberapa barang yang nggak kepake gitu ya.
Setelah kalian siapkan baju urgent atau baju buru-buru lah ya untuk rumah sakit, yaitu tadi daster sama kerudung. Nah, kalian juga perlu mempersiapkan beberapa perlengkapan yang wajib atau perlengkapan yang bakalan kalian bawa gitu ketika ke rumah sakit. Dan aku sendiri udah mempersiapkan di minggu 34 gitu. Jadi aku usia kehamilan udah 34 minggu, aku mulai tuh udah masukin barang ke dalam tas gitu ya. Nah, apa aja sih yang aku persiapkan? Pertama, aku harus masukin semuanya itu dalam satu tas aja. Aku bukan tipe orang yang tenteng sana, tenteng sini, jadi banyak gitu. Jadi pusing ujung-ujungnya nanti ketinggalan gitu. Jadi aku wajib banget masukin dalam satu tas. Nah, aku sendiri itu masukin ke dalam tas ini. Tas ini itu udah cukup banget buat aku bawa ataupun suami aku bawa ketika aku nih tiba-tiba tengah malam mau melahirkan. Jadi tinggal tarik tas ini karena udah lengkap semuanya. Tas ini multifungsi banget teman-teman. Jadi dia bisa dibesarin, bisa dikecilin. Kalau kalian mau samaan nanti aku taruh linknya di description box. Jadi kayak gini ya. Nah, tasnya itu kalau mau dikecilin ya tinggal diginiin aja. Jadi dia bisa langsung jadi lebih slim gitu. Kayak gini ya. Nah, di dalam tas ini pun aku juga mempersiapkan perlengkapannya itu dipisah-pisah gitu. Misal kebutuhan ayah satu tas lagi, kebutuhan ibu satu tas lagi, kebutuhan dede bayinya juga satu tas lagi. Jadi di dalam tas ini aku punya 3 tas yang bentukannya kayak gini. Jadi di dalam tas ini misal ini perlengkapan ibu gitu. Dan satu tas lagi perlengkapan ayahnya, satu tas lagi perlengkapan si babynya. Terus apa aja sih yang perlu dipersiapkan di dalam tas ini gitu ya. Kita mulai dari perlengkapan ibunya dulu. Nah, perlengkapan ibu sendiri karena tadi aku udah tahu kira-kira apa aja yang bakalan aku bawa karena aku udah nanya ke susternya atau ke bidannya atau ke bagian administrasi atau segala macam yang ada di rumah sakit. Nah, aku udah tahu apa aja yang mau aku bawa. Kayak di realnya di sana ketika aku datang itu aku diganti bajunya sama pihak rumah sakit. Jadi aku pakai baju pasien waktu itu ya. Jadi belum kepake sama sekali bajunya ya, baju aku yang aku bawa. Nah, setelah itu kita kan di proses melahirkan lah ceritanya ya. Selama beberapa jam itu kita masih dong pakai baju dari rumah sakit. Setelah melahirkan yang bakalan ditanya dari pihak rumah sakit ataupun dari pihak dari bidannya, yang pertama yaitu kalian siapkan celana dalam ya, celana dalam untuk si ibunya. Oke. Habis itu kalian juga bakalan ditanya yaitu pembalut pasca melahirkan. Dan yang ketiga, kalian bakalan ditanya yaitu gurita buat si ibunya atau bisa juga pakai korset ataupun stagen atau apa itu namanya. Dan aku persiapkan waktu itu adalah gurita untuk ibunya. Jadi itu yang pertama kali ditanya sama bidan ketika kita habis melahirkan yaitu tadi 3 itu. Celana dalam, pembalut, dan gurita. Setelah itu kita bakalan dipakein baju lagi yaitu baju rumah sakit lagi. Setelah itu kita dibersihin sama suster ataupun perawatnya, terus kita dipakein pembalut segala macam dan dipakein baju pasien lagi gitu ya, baju dari rumah sakit lagi. Sampai di situ kalian nggak perlu bawa baju kan, intinya maksudnya bajunya belum kepake sama sekali. Lalu di hari selanjutnya aku tetap ganti pembalut dan celana dalam, dan bra menyusuin pun belum kepake waktu itu karena alhamdulillah waktu itu dapat fasilitasnya yang satu kamar tuh cuma aku sendiri, jadi waktu itu aku bebas lah ya, nggak pakai bra menyusui itu nggak malu-malu banget gitu ya, karena kalau pakai bra menyusui itu aku merasa agak susah gitu waktu itu kan karena pertama kali menyusui, jadi kayak ribet gitu loh teman-teman untuk buka lagi terus nyusuin si baby karena baby sendiri waktu itu ketemu sama kita tuh lumayan lama gitu jedanya, jadi dia di ruang observasi dulu baru nanti ketemu sama kita untuk disusuin karena
baby ternyata yang baru lahir itu nggak terlalu banyak nyusu gitu, karena katanya lambung baby itu masih sekecil kelereng gitu, jadi mereka tuh masih bisa lah waktu itu nggak menyusu gitu. Nah setelah itu jadi yang paling kepake intinya celana dalam dan pembalut tadi ya sama gurita gitu ya. Lalu kapan sih kepakainya? Nah ini, jadi aku cuman jadinya nyiapin daster tuh cuman satu aja. Daster satu, kemudian kerudung jumbo yang kerudung yang langsung itu, yang instan itu satu ketika pulang dari rumah sakit. Jadi daster sama kerudung aku itu kepakainya ketika mau pulang ke rumah. Jadi aku cuma persiapin satu daster dan satu kerudung jumbo ya. Barulah pakai bra menyusui dan aku juga siapin kain jarik satu. Kain jarik ini aku pakai untuk gendong si babynya pas pulang. Itu aja yang aku persiapkan. Seingat aku ya, catatan aku. Oh iya, aku juga bawa lipstick ketika mau pulang. Jadi ya biar nggak pucat-pucat banget lah ya. Udah itu aja. Jadi perlengkapan ibunya aku ulangin. Baju urgent ketika mau ke rumah sakit atau melahirkan. Celana dalam, gurita untuk ibu. Terus bra menyusui boleh lah ya, satu aja. Kemudian daster satu aja. Terus kerudung jumbo atau kerudung instan yang jumbo itu satu juga. Kemudian aku juga bawa lipstick satu. Itu aja sih untuk perlengkapan ibunya. Kita lanjut ke perlengkapan bayinya. Nah, perlengkapan bayi lagi-lagi karena aku udah tahu aku mau melahirkan di mana, terus aku juga udah nanya ke pihak perawatnya apa aja yang mau dipersiapkan. Alhamdulillahnya di rumah sakitnya itu ternyata sama. Aku nggak perlu banyak-banyak bawa barang untuk baby karena pihak rumah sakit telah meminjamkan nanti ketika bayinya lahir. Jadi aku nggak perlu repot-repot bawa bedong, bawa baju, bawa apa segala macam yang banyak untuk babyku karena ketika lahir ternyata dari pihak rumah sakit sudah menyediakan atau sudah meminjamkan barang-barang untuk dipakai ketika si baby lahir dan selama kita di rumah sakit gitu. Kita tinggal mempersiapkan perlengkapan untuk ketika dia pulang aja. Jadi yang aku persiapkan waktu itu yang beneran kepake. Satu, aksesoris dia ketika mau difoto. Jadi aku kayak ya namanya ibu baru launching lah ya ceritanya, telah lahir anak pertama kami, jadi pakai foto waktu itu. Aku cuman bawa bando waktu itu satu. Kedua, aku juga siapin baju pulangnya, yaitu satu baju lengan panjang, celana panjang, sarung tangan, sarung kaki, kemudian bedong, dan aku juga bawa knot atau topi bayi. Kemudian aku juga bawa diapers cadangan karena takutnya dia pipis ketika pulang dari rumah sakit ke rumah gitu di mobil gitu kan. Nah, kenapa aku siapin baju ataupun celananya itu yang lengan panjang semua? Karena bayi kan baru lahir tuh kita nggak tahu dia udah bisa adaptasi belum sama lingkungannya. Aku takut dia kedinginan ketika di jalan gitu. Dan aku juga siapin satu selimut untuk bayinya. Itu aja yang aku persiapkan. Kita lanjut ke perlengkapan ayah. Nah, justru yang awalnya tadi kira-kira perlengkapan ibu sama bayinya yang lumayan banyak, justru ternyata perlengkapan ayahnya yang lumayan banyak. Kenapa? Karena dia nggak ngerasain sakit ya. Pastilah bisa mandi, bisa sholat juga. Karena kan tadi kalau ibu kan kenapa aku nggak bawa mukena segala macam. Aku bawa waktu itu mukena, tapi kenyataannya nggak kepake karena aku udah masuk masa nifas, jadi nggak bisa sholat waktu itu. Justru suami aku ini yang lumayan banyak ternyata kebutuhannya. Apa aja sih kebutuhan untuk ayahnya? Jadi aku
aku juga mempersiapkan kebutuhan ayahnya karena aku ngerasa aku nggak mau ngerepotin dia, aku nggak mau bikin, maksudnya dia kepusingan sendiri. Jadi aku udah persiapkan semuanya. Jadi ketika dia nanya, ada semua di dalam tas dia gitu. Nah, kebetulan aku masih punya. Jadi aku ketika naruh di dalam tas ini apa aja barang-barangnya aku catat, teman-teman. Aku catat, aku checklist kira-kira apa aja nih yang udah masuk ke dalam tas ini. Nah, kebetulan aku masih punya, jadi aku akan sebutkan satu-satu. Yang pertama, kebutuhan ayahnya yaitu pertama adalah baju kaos. Jadi aku di sini lebih prepare baju kaos karena ya kita nggak tahu dia keringetan atau apa segala macam, karena dia yang bakalan mondar-mandir ngelayanin kita gitu kan. Intinya pendamping kalian tuh harus dipersiapkan juga, maksudnya entah itu suami, entah itu orang tua, ataupun kakak, ataupun siapa gitu kan, kita harus persiapan juga. Aku siapin baju kaos untuk suami aku itu 5 piece, karena aku pikir ya aku bakalan nginep di sana selama 2 hari gitu kan, jadi buat dia pagi, malam gitu. Terus aku juga pastinya nyiapin underwear-nya atau celana dalamnya, itu pasti disesuaikan aja. Kebutuhannya banyaknya sekitar ya 5-6 lah gitu ya, untuk 2 hari atau 3 hari. Kemudian aku juga siapin 1 celana pendek dan 1 celana panjang. Celana pendek ini kalaupun dia mau tidur, mau ganti celana gitu kan, biar nggak terlalu gimana gitu kan. Terus celana panjangnya ini kalau misalnya dia mau keluar cari makan atau apa, jadi aku siapin celana panjang juga 1. Terus aku juga siapin handuk pastinya untuk dia mandi. Kemudian aku juga siapin jaket. Tadi lagi-lagi karena aku proses melahirkannya normal, jadi aku nggak tahu kapan aku mau melahirkan. Bisa malam, bisa pagi, bisa siang. Jadi aku jaga-jaga aja kalau dia nanti butuh jaket. Yang pastinya nanti pas dia jagain kita di rumah sakit, dia pasti butuh jaket. Takutnya kedinginan. Terus aku juga siapin sarung. Sarung ini juga bertujuan untuk dia sholat, ataupun nanti takutnya dia kedinginan jadi bisa juga jadi selimut. Terus sajadah pastinya dan handuk. Itu aja sih yang aku persiapkan. Jadi nggak terlalu banyak. Ini yang aku share ke kalian ini beneran yang aku pakai ketika melahirkan gitu. Jadi nggak ada barang yang kebawa tapi nggak kepake. Lagi-lagi disesuaikan, kalian harus tahu dulu kira-kira kalian mau melahirkan di mana, dan cari tahu nih apa aja yang bakalan dibutuhkan ketika kalian di rumah sakit gitu ya. Sekian video dari aku, sharing ataupun berbagi informasi ke kalian. Semoga ini bisa membantu dan memberikan referensi kira-kira barang apa aja, jadi kalian bisa mempersiapkan lebih dini apa-apa aja yang bakalan kalian bawa ketika kalian memutuskan untuk melahirkan di suatu tempat gitu ya. Sekian video dari aku, semoga membantu dan sampai ketemu di video-video selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum.